Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Gulam Isakan STMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengecoran, izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait perancangan pengecoran produk penutup klep mesin. Baik, di mana kami beranggotakan 3 kelompok, 3 orang. Yang pertama ada Jamilatun Sophia dengan NIM 122360003. Kemudian ada Nur Khalid dengan NIM 122360016. Dan yang terakhir ada Roland Chandra dengan NIM 122360018. Nah, selanjutnya ada latar belakang, di mana latar belakang ini akan disampaikan oleh Saudari Sophia. Dipersilakan. Industri otomotif terus berupaya mengurangi bobot kendaraan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, sehingga penggunaan komponen aluminium melalui proses pengecoran semakin meluas. Tantangan dalam pembuatan produk pengecoran adalah mencegah cacat yang dapat merugikan waktu dan biaya produksi, terutama akibat desain sistem saluran tuang yang kurang tepat, sehingga memicu turbulensi dan porositas. Pada produksi valve cover, dua metode pengecoran yang dapat digunakan yaitu high pressure die casting dan sand casting. HPDC unggul untuk produksi massal, sedangkan SC lebih efisien untuk tahap prototype. Sehingga diperlukan simulasi untuk merancang sistem runner yang optimal sekaligus menentukan metode pengecoran yang paling layak secara teknis dan ekonomis. Baik, selanjutnya ada masalah yang akan disampaikan oleh Sophia. Dipersilakan. Produksi penutup klep mesin sering mengalami cacat pengecoran. Pertama, cold shot akibat logam tidak menyatu saat pengisian, porositas akibat udara terjebak atau penyusutan logam, final air atau oksida akibat turbulensi aliran logam, dan masalah tersebut dapat muncul ketika desain sistem saluran tuang dan riser belum optimal, sehingga aliran logam dan pendinginan tidak terkendali. Baik, kemudian ada tujuan dan solusi yang akan disampaikan oleh Sophia. Dipersilakan. Tujuannya, menghasilkan desain cetakan pengecoran penutup klep mesin dengan kualitas tinggi dan cacat yang minimal. Solusinya, mendesain runner, sprue, inget, dan riser untuk memastikan aliran logam stabil dan merata. Menerapkan fan atau chill fan dan penempatan riser untuk mengurangi udara yang terperangkap serta penyusutan. Melakukan simulasi pengecoran untuk memprediksi distribusi temperatur, kecepatan aliran, dan area cacat. Baik, kemudian ada desain cetakan yang dimana di sini akan disampaikan oleh Saudara Roland Chandra. Dipersilakan. Oke, baik. Berikut dengan desain cetakan di mana untuk injet sendiri dilakukan penambahan dengan jumlah 4 untuk memastikan aliran dari pengecorannya bisa masuk ke dalam cetakan. Next. Untuk material cetakan dan bendaker sendiri berspesifikasi sebagai berikut. Untuk feature of the valve cover result is high pressure design testing atau HPDC dengan engine tipe yaitu 4 silinder, testing part weight 2,3 kg dengan dimensi panjang, lebar dan tingginya yaitu 190, 513 dan 121 mm dengan jenis materialnya yaitu ENAC 46000 GAL SI 9CU3 dan ukuran dari runner feet ada di bottom feet serta average wall thickness yaitu berkurang 3 mm dan material yaitu 12343 steel. Sedangkan untuk cetakan feature of the valve cover use in sand casting atau SC itu dengan total casting beratnya yaitu 6,8 kg dengan waktu casting 5 detik dengan materialnya yaitu ENAC 46000 GAL SI 9CU3 dengan material yaitu grand sand casting dengan average thickness-nya yaitu 5 mm dan string dengan 34%.
Next. Setelah dilakukan permodelan, maka dilakukan evaluasi karakteristik dan hasil pengujian terhadap cetakan menggunakan kain semen, di mana terlihat pada gambar itu pada bagian cawan tuang itu memiliki temperatur yang sangat tinggi sampai dengan bagian linernya. Nah, untuk di bagian ingot sendiri, ingot awal masih menampung temperatur yang sangat tinggi. Dan gambar yang sebelah kanan menunjukkan adanya titik-titik merah yang menandakan tempat adanya udara masuk atau kontaminasi udara ke dalam cetakan yang akan menimbulkan cacat pada hasil cetakan. Next. Nah, baik. Selanjutnya ada evaluasi karakteristik dan hasil pengujian dari gambar sebelumnya. Yang pada gambar sebelah kiri, ini merupakan distribusi temperatur, di mana menunjukkan suhu logam saat mengalir karena gravitasi, di mana terlihat ada penyebaran suhu lebih lambat, kemudian ada gradien suhu lebih panjang. Maknanya, logam berpotensi lebih cepat kehilangan panas, risiko cold shot lebih besar dibanding HPDC. Inilah kelemahan utama sun casting. Nah, pada bagian sebelah kanan, itu distribusi udara terjebak atau menunjukkan udara banyak berkumpul di bagian riser dan bagian atas rongga. Nah, di mana udara naik secara alami karena gravitasi. Kemudian sangat bergantung pada efektivitas riser, dan yang terakhir, jika riser tidak optimal, maka mudah terjadi porositas dan oksida. Next. Nah, kemudian evaluasi karakteristik dan hasil pengujian, di mana pada grafik mikroskop CT index sini menunjukkan HPDC terlihat memiliki nilai 2,67, sedangkan 4,97, sedangkan SC memiliki nilai 2,67, di mana nilai ini semakin besar angkanya, maka semakin banyak pori mikro dan semakin kualitas semakin buruk, di mana semakin kecil angkanya, maka struktur semakin padat. Nah, analisis teknisnya di mana HPDC itu memiliki nilai 4,97. Di sini menandakan porositasnya tinggi. Kemudian sun casting atau SC memiliki nilai 2,67. Di mana di sini dia lebih baik karena aliran lebih lambat dan stabil, kemudian udara punya waktu Baekeng keluar melalui riser dan pori pasir, kemudian pendinginnya lebih lambat dan akibatnya struktur lebih padat. Nah, dapat disimpulkan dari apa yang sudah kami sampaikan. Yang pertama, desain sistem saluran tuang dan riser berpengaruh besar terhadap kualitas pengecoran penutup klep mesin. Kemudian, optimasi bentuk runner, ukuran gate, jumlah riser, dan jalur ventilasi berhasil mengurangi cold shot, porositas, dan udara terperangkap. Kemudian, kombinasi simulasi dan perbaikan desain menjadikan proses pengecoran lebih efisien, stabil, dan menghasilkan akurasi dimensi lebih baik. Dan yang terakhir yakni dengan hasil optimasi ini, pengecoran penutup klep mesin dapat mencapai kualitas tinggi, serta menekankan scrap dan biaya produksi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.